sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menggunakan fungsi tab dan indent. Indent kita sudah bahas di materi sebelumnya, yakni di materi paragraf, yakni untuk mengatur batas kiri dan batas kanan dari sebuah teks. Jadi ini yang disebut sebagai indent, yang bentuknya seperti jam pasir. Ini sebenarnya terdiri atas left indent, first line indent di sini, dan di sini ada right indent, ini untuk mengatur batas kanan. Kemudian yang di sini ada hanging indent, yakni untuk mengatur batas kedua dan baris kedua dan seterusnya, batas kiri dari baris kedua dan seterusnya dari sebuah paragraf. Nah, ini akan kita kombinasikan penggunaannya dalam kaitannya dengan penggunaan tab. Nah, misalnya saya ingin mengetik nomor, di sini ada nomor titik 2 001 garing year seperti itu 2024. Ini nomor, kemudian ada Makassar 24 Juni 2024, misalnya seperti ini. Nah, biasanya kalau penulisan surat itu titik 2 itu harus lurus ke bawah ya. Misalnya di sini juga ada lampiran titik 2, ada perihal titik 2. Nah, ini harusnya titik 2-nya ini kan lurus. Kemudian penulisan tanggal dan Makassar ini biasanya tempatnya di ujung kanan. Nah, untuk mengatur ini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang disebut sebagai fungsi tab. Nah, di ujung kiri ini, kiri bawah dari ribbonnya ini, itu ada logo yang berbentuk L di atas mistar. Ada yang berbentuk L. Ini bisa diklik-klik. Jadi saya klik kiri satu kali, itu ada muncul, berubah bentuknya menjadi T terbalik. Kemudian saya klik lagi, itu menjadi huruf L terbalik. Nah, kita akan mempelajari ketiga ini. Ini ada yang lain-lain sebenarnya, tapi bukan materi kita. Jadi hanya ada yang disebut sebagai left tab, yang bentuknya seperti huruf L. Kemudian center tab, seperti huruf T terbalik. Lalu ada right tab. Nah, kita lihat penggunaannya. Left tab biasanya digunakan untuk mengatur tab dengan ratanya itu rata kiri. Jadi misalnya titik 2, ini saya atur, saya blok terlebih dahulu. Titik 2-nya ini saya mau buat lurus ke bawah, titik 2-nya. Jadi saya sisa klik left tab di bagian penggarisnya. Misalnya saya mau tempatkan di sini, left tab. Kemudian yang nomor, kemudian isi lampiran dan isi perihal itu tempatnya di sini. Nah, kemudian yang Makassar itu saya mau tempatkan di ujung. Nah, ini yang left tab tadi. Sekarang saya mau tempatkan di ujung kanan, berarti saya menggunakan right tab. Saya tekan lagi satu kali. Nah, ini baru muncul right tab. Lalu saya klik di penggaris, tempatkan di paling ujung. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita sisa menempatkan kursor di sebelum titik 2, lalu menekan tab satu kali, seperti ini. Nah, kemudian nomornya itu saya tempatkan kursor di sebelum nomor, saya tekan tab satu kali. Lalu kemudian yang untuk Makassar dan tanggalnya, saya tempatkan kursornya di sebelum kata Makassar, lalu saya tekan tab satu kali, seperti ini. Nah, dia akan ke ujung kanan. Nah, begitupun dengan yang kata lampiran. Tab satu kali, lalu tab lagi, lampirannya misalnya satu rangkap. Sementara yang di bawah perihal, tab satu kali, tab lagi satu kali. Ini misalnya surat penawaran. Nah, jadi seperti itu.
Jadi penggunaan tab ini kurang lebih seperti ini fungsinya. Kalau misalnya kita mau ubah susunannya, ini kita sisa blok, lalu digeser tabnya, apakah itu left tabnya atau right tabnya. Nah, fungsi tab ini bisa kita kombinasikan dengan indent. Jadi dia dianggap sebagai satu paragraf. Jadi misalnya di sini perihalnya ini agak panjang. Surat penawaran kerjasama antar perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Perpustakaan Nasional. Nah, ini saya ubah dulu. Ini karena agak panjang, nah makanya dia susunannya dia sambung baris keduanya itu sampai ke ujung lagi. Nah, untuk memperbaikinya, ini harusnya kan lurus dengan yang ada di sini, dengan baris pertamanya. Nah, kalau begini kita sisa mengatur hanging indent-nya yang kita geser. Hanging indent itu yang ada di sini, kita geser masuk ke dalam seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi itu fungsi penggunaan tab dan indent. Nah, kalau misalnya saya di halaman misalnya begitu saya tekan enter, maka tanda tab ini tidak akan hilang karena dia akan mengikuti format paragraf sebelumnya. Jadi untuk menghilangkannya ini kita bisa klik 2 kali seperti ini, lalu kita klik clear all. Setelah itu nah, ini sudah hilang semua. Ini yang untuk hanging indent-nya kita kembalikan ke awal. Oke. Nah, sekarang kita coba penggunaan center tab. Nah, biasanya center tab digunakan kalau kita mau membuat penanda tangan. Penanda tangan itu kan biasanya pakai rata kiri kanan. Jadi misalnya saya mau tanda tangan dua pihak misalnya. Ini saya pakai center tab terlebih dahulu, saya pilih center tab, lalu pilih di sini. Jadi begitu saya menekan tab, ini tulisannya misalnya pihak sini direktur. Jadi saya tekan enter, tab 1 kali, nama direkturnya. Oke. Jadi ini adalah tempat penandatanganan. Ini bisa kita geser sesuai dengan ruang yang bisa kita pakai di dalam lembar kerjanya. Nah, kadang juga kita mau menggunakan 2 penanda tangan. Itu kita sisa tambah lagi 1 tab, center tab di sini. Sisa kita klik. Ini logonya masih center tab, kita sisa klik di sini. Misalnya ini saya tambahkan pihak pertama. Di sini ada pihak 2. Saya tab lagi di sini. Di sini direktur BNN. Di sini nama direktur BUMN. Ini penanda tangannya ini ada 2. Ini bisa kita sesuaikan lagi tempatnya di mana yang kita inginkan. Oke, saya kira jelasnya fungsi penggunaan tab dan indent. Terima kasih.